Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi sejarah Indonesia mengenai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Materi ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 12 mata pelajaran sejarah Indonesia semester 1. Seperti yang perlu kita ingat bahwa dalam sejarah Republik Indonesia pernah terjadi dua kali dekrit, yaitu dekrit Presiden Soekarno dan juga dekrit Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, yang kita bahas pada video kali ini adalah dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959. Yang kita bahas antara lain latar belakang dari dekrit, kemudian isi dari dekrit, dan yang terakhir adalah dampak dikeluarkannya dekrit. Apa itu sebenarnya dekrit? Dekrit itu adalah perintah maklumat yang dikeluarkan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan yang memiliki kekuatan hukum. Adapun latar belakang dekret presiden, yang pertama adalah konstituante gagal membuat undang-undang dasar baru. Konstituante merupakan produk dari pemilu 1955. Tugas utama dari konstituante adalah membuat undang-undang dasar baru. Perlu kita ketahui bahwa pada masa demokrasi liberal kita menggunakan undang-undang dasar sementara tahun 1950. Nah, konstituante itu dalam menyusun undang-undang baru selalu mengalami kegagalan, terutama dalam bahas mengenai dasar negara. Dalam parlemen, dalam konstituante itu terbelah menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok Islam, yang kedua adalah kelompok nasionalis. Nah, dua kelompok ini tidak menemukan titik temu, sehingga dalam setiap sidang berlarut-larut tidak menghasilkan undang-undang dasar baru. Latar belakang selanjutnya adalah kondisi politik yang tidak stabil pada demokrasi liberal. Salah satunya adalah sering berganti kabinet dan juga muncul berbagai ancaman disintegrasi bangsa. Ini berbagai kekacauan di daerah dan juga ada beberapa pihak yang menginginkan untuk kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 terutama didukung oleh pihak militer. Sebelum dikeluarkannya dekret, Presiden Soekarno pernah mengeluarkan konsepsi presiden pada tanggal 21 Februari 1957 yang isi dari konsepsi presiden itu yang pertama adalah demokrasi liberal yang diterapkan di Indonesia itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan kepribadian, maka harus diganti dengan demokrasi terpimpin yang berkepribadian Indonesia. Yang kedua adalah membentuk kabinet gotong royong yang anggotanya semua partai politik yang ada, atau sering disebut sebagai kabinet kaki 4 yang terdiri dari 4 partai pemenang pemilu 1955, PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Nah, sebelumnya pada masa demokrasi liberal, PKI itu tidak pernah dimasukkan dalam kabinet. Akhirnya Soekarno pengen menyatukan semua itu menjadi satu dengan nama Kabinet Gotong Royong. Kemudian yang ketiga, segera dibentuk Dewan Nasional. Ini merupakan konsepsi presiden tahun 1957. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit. Isi dekrit presiden itu antara lain kembalinya berlaku UUD 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950, kemudian pembubaran konstituante dan pembentukan MPRS dan DPAS. Ini merupakan isi dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit presiden mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pertama adalah sebagian besar masyarakat mendukung adanya dekrit presiden. Kemudian Kasat militer memerintahkan kepada seluruh anggota TNI untuk melaksanakan dan mengamankan pelaksanaan dekrit. Juga Mahkamah Agung membenarkan dekrit tersebut serta DPR secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk terus bekerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Tindak lanjut dari dekrit yaitu Presiden Soekarno membentuk kabinet kerja dengan programnya yang disebut Tri Program. Isinya memperlengkapi sandang pangan rakyat, menyelenggarakan keamanan rakyat, dan melanjutkan perjuangan menentang imperialisme untuk mengembalikan Irian Barat. Tindak lanjut selanjutnya adalah pembentukan MPRS,
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dan DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Tugas dari MPRS adalah menetapkan GBHN, sedangkan tugas DPAS adalah sebagai penasihat atau memberikan pertimbangan pada Presiden. Selain itu, tindak lanjutnya juga dibentuk BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Ini merupakan tindak lanjut dari dekret Presiden. Adapun dampak dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah yang pertama, terbentuknya lembaga-lembaga baru antara lain MPRS dan DPAS. Yang kedua, bangsa Indonesia terhindar konflik yang berkepanjangan yang sangat membahayakan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, kekuatan militer semakin aktif dan memegang peranan penting dalam percaturan politik di Indonesia. Hal ini semakin menguatkan konsep tentang dui fungsi ABRI yang dicetuskan oleh H. Nasution. Dui fungsi ABRI itu, ABRI memiliki peran ganda dalam bidang politik dan dalam bidang pertahanan keamanan. Yang keempat, memberi kemantapan kekuasaan besar kepada Presiden, MPR maupun lembaga tinggi negara lainnya. Yang terakhir adalah penerapan demokrasi terpimpin dan menggantikan demokrasi liberal. Jadi semenjak dikeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 itu menandakan berakhirnya demokrasi liberal dan memasuki era baru yang namanya adalah demokrasi terpimpin. Demikianlah materi kali ini mengenai dekret Presiden 5 Juli 1959. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.